Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata. Sebuah pengalaman horor yang benar-benar pernah dialami seorang perempuan. Kisah ini bukan sekadar cerita tidur, bukan sekadar dongeng pengantar malam, melainkan sebuah pengalaman nyata yang terjadi di sebuah kontrakan tua. Sebuah pengalaman yang membuat bulu kuduk merinding, membuat tubuh bergetar, dan membuat malam-malam panjang berubah menjadi teror yang tak berkesudahan. Cerita ini mengisahkan tentang Un, seorang istri yang harus menghadapi gangguan makhluk gaib. Bukan hanya berupa penampakan, bukan hanya berupa mimpi, melainkan sesuatu yang jauh lebih nyata, lebih menjijikkan, dan lebih mengerikan dari yang bisa kita bayangkan. Jadi, matikan lampu, pasang earphone, tarik selimutmu erat-erat, karena setelah ini kalian akan masuk ke dalam sebuah kisah terlarang yang akan menghantui pikiranmu, bahkan setelah cerita ini berakhir. Tahun 1997, di sebuah kontrakan sederhana di pinggiran kota kecil Jawa Tengah. Kontrakan itu berdiri di tengah lahan kosong. Hanya ada beberapa rumah petak lain yang sebagian besar tidak berpenghuni. Dindingnya tipis, lantainya semen kasar, dan atapnya bocor jika hujan deras tiba. Di siang hari, rumah itu terasa biasa saja. Namun, begitu matahari tenggelam, suasana berubah mencekam. Gelap menyelimuti. Hanya suara jangkrik dan anjing menggonggong di kejauhan. Sesekali, terdengar angin menerobos celah jendela, membuat daun pintu berderit perlahan. Di rumah itulah tinggal sepasang suami istri muda dengan seorang anak kecil. Sang suami bekerja di sebuah hotel dengan sistem shift. Terkadang ia baru pulang larut malam, bahkan menjelang subuh. Dan di saat itulah, Un, sang istri, sering ditinggal sendirian bersama anaknya. Sunyi, sepi, hanya detak jam dinding yang terdengar. Awalnya, semua berjalan normal, namun perlahan, keganjilan mulai terasa. Semuanya berawal dari perjalanan pulang suatu malam. Suami dan istri itu berjalan menyusuri jalan setapak sejauh 500 meter. Hanya ada satu lampu jalan yang redup. Cahayanya tak cukup untuk menyingkirkan bayangan pepohonan tua di sisi jalan. Ada sebuah pohon durian raksasa, dan di sebelahnya pohon gandaria yang jauh lebih besar. Dahan-dahannya menutup jalan, menciptakan kegelapan pekat. Saat melewati pohon itu, hawa mendadak berubah, seperti ada ribuan mata yang mengawasi dari kegelapan. Angin berhenti, udara menjadi berat. Suami menggenggam erat tangan Uun. "Jangan bicara, ayo cepat jalan," bisiknya dengan suara tegang. Langkah mereka dipercepat sampai akhirnya tiba di rumah. Namun, sejak malam itu, ketenangan mereka tak pernah sama lagi. Mula-mula, hanya lewat mimpi, Uun bermimpi melihat sosok suaminya berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan tajam, namun matanya merah menyala. Berbeda dari suami yang dikenalnya. Mimpi itu berulang malam demi malam, awalnya dari jauh, lalu semakin dekat, hingga akhirnya sosok itu bisa berada tepat di sisinya. Uun terbangun dengan nafas terengah, tubuhnya basah oleh keringat. Namun perasaan itu tak hilang, seolah sosok itu masih ada di kamar, mengawasi dari kegelapan. Hari berganti, mimpi berubah menjadi nyata. Siang hari saat ia sedang memasak, ia merasakan ada hembusan nafas dingin di tengkuknya.
Ketika menoleh, ia melihat sekilas bayangan hitam berdiri di pintu dapur. Namun saat berkedip, bayangan itu hilang. Ini pasti hanya perasaan, pikir Uun. Tapi kejadian itu terus berulang, membuatnya yakin ada sesuatu yang benar-benar mengikuti. Gangguan semakin nyata. Terkadang tubuhnya kaku, matanya terpejam, namun pikirannya sadar. Sosok itu hadir di belakangnya, menekan tubuhnya hingga tak bisa bergerak. Senyumannya aneh, bukan senyum manusia. "Aku tahu kau bukan suamiku," bisik Uun dengan suara parau. Sosok itu tertawa, tawanya dalam, menggema. Ruangan bergetar, hawa busuk menyesakkan dada. Uun mencoba membaca doa, menyebut nama Allah berulang-ulang. Namun suara itu mengejek, "Apakah kau kira bacaanmu bisa mengusirku?" Malam demi malam, teror itu datang. Kadang saat ia sedang menidurkan anaknya, kadang saat ia baru saja memejamkan mata, kadang di siang bolong, saat rumah sepi dan sunyi. Setahun penuh, Uun hidup dalam ketakutan. Tubuhnya lelah, matanya sembab karena sering menangis. Setiap malam ia takut tidur, takut sosok itu datang lagi. Suaminya berusaha menenangkan, namun juga diliputi rasa bingung. Awalnya ia menganggap semua hanya mimpi, hanya bunga tidur. Tapi saat melihat wajah pucat dan tubuh istrinya yang gemetar, ia mulai percaya. Meski begitu, dalam hatinya ada rasa cemburu. Bagaimana mungkin ada sosok lain, meskipun bukan manusia, yang begitu berani mendekati istrinya? Gangguan itu semakin berani. Semalam itu, tubuh Uun terasa berat. Ia berbaring miring di ranjang, matanya terpejam, namun pikirannya sadar sepenuhnya. Suasana kamar begitu hening, hanya suara detak jam yang terdengar. Tiba-tiba, hawa dingin menyelimuti, seperti ada sesuatu yang merayap masuk ke dalam tubuhnya, menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ia mencoba menoleh, ingin memastikan, namun kepalanya ditahan kuat, seakan dicekal oleh tangan tak kasat mata. Tak ada ruang untuk bergerak, tak ada jalan untuk lari. Aku sadar, ini bukan mimpi, bisiknya dalam hati. Sosok menyerupai suaminya ada di belakangnya, namun kali ini berbeda dari gangguan sebelumnya. Gerakannya tergesa, liar, penuh nafsu yang menjijikkan. Uun ingin berteriak, namun mulutnya terkunci. Ia ingin menangis, namun air matanya hanya mengalir tanpa suara. Semua berlangsung cepat, hanya beberapa detik. Namun bagi Uun, terasa begitu panjang, menyesakkan, memuakkan. Tubuhnya gemetar, jiwanya berteriak, "Kenapa ini terjadi padaku?" Dan ketika sosok itu terdiam, tawanya pecah, keras, menghina, seolah puas dengan apa yang baru saja ia lakukan. Suara itu menancap di telinga Uun, membuat bulu kuduknya berdiri. Tawa yang dingin, kejam, dan merayap masuk ke dalam hati. Detik berikutnya, sosok itu lenyap. Ruangan kembali hening, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Namun Uun tahu, ini bukan mimpi. Semua terjadi nyata. Ia sadar, ia merasakan semuanya. Tangisnya pecah, tubuhnya lemas. Ia berlari ke kamar mandi, berusaha membersihkan diri. Namun rasa jijik itu tak hilang, menempel, menusuk hingga ke dalam jiwanya. Di balik pintu kamar mandi, ia terisak. Sampai suaminya yang baru pulang mengetuk pintu dengan cemas. "Kenapa, Dek? Ada apa lagi?" Uun hanya bisa diam, tak sanggup berkata apa-apa. Hatinya hancur, pikirannya kacau. Trauma itu akan terus menghantui setiap malamnya. Akhirnya, Uun mencari pertolongan. Ia mendatangi seorang ustadz, menceritakan semua yang ia alami. Ustadz itu menatapnya serius.
lalu berkata, "Kau sedang diganggu jin yang menyukai wujud suamimu. Ia ingin menguasai hatimu dan tubuhmu." Ustadz itu memberi air doa, menyuruhnya mandi dan membaca ayat suci setiap malam. Ia juga diminta memperbanyak zikir sebelum tidur, agar hatinya lebih kuat menghadapi teror itu. Perlahan, gangguan mulai berkurang. Sosok itu tidak lagi mendekat dengan berani. Kadang masih terlihat dari kejauhan, menatap dengan mata merah, namun tidak lagi menindih tubuhnya seperti dulu. Tahun demi tahun berlalu. Kini Uun sudah tinggal di tempat lain, kehidupannya lebih tenang. Namun bayangan itu, tatapan merah itu, dan suara tawa menghina itu tak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Setiap kali malam sunyi, ia masih sering teringat, seakan sosok itu masih mengintai dari kegelapan, menunggu saat lengah untuk kembali. Itulah kisah nyata yang dialami Uun. Sebuah pengalaman mengerikan yang sulit dipercaya, namun benar-benar terjadi. Gangguan itu berlangsung lama, menjeratnya dalam rasa takut, rasa jijik, dan trauma yang membekas hingga hari ini. Kita mungkin sering mendengar tentang makhluk gaib atau jin penggoda, namun jarang sekali kita mendengar cerita sedetail ini. Cerita yang benar-benar menyentuh sisi terdalam dari penderitaan seseorang. Pesan yang bisa kita ambil: jangan pernah lengah, jangan pernah meremehkan. Dunia gaib memang tak selalu terlihat, tapi ia ada, mengintai di kegelapan, mencari celah untuk masuk ke dalam kehidupan manusia. Jika kalian mengalami hal serupa, jangan diam. Segera cari perlindungan, baik secara medis maupun spiritual. Karena sekali terjerat, sangat sulit untuk melepaskan diri. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seram berikutnya. Dan ingat, jangan pernah mendengarkan cerita ini sendirian di dalam gelap.